Namaku Sari, usiaku 26 tahun, lan aku wis omah-omah. Bojoku saiki lagi kerja ing Jerman, wis 8 sasi aku dewekan neng kene. Aku manggon neng desa cilik sing tenang banget, jenenge Kampung Tanjung, ing pinggiran Yogyakarta. Kutha gede kaya Jogja kui rame tenan, aku ora kuat ngadepi keramaian saben dina, mulane milih manggon neng panggonan sing adem lan sepi kaya ngene. Wektu bojoku mangkat, aku ora gelem lungguh dewekan neng omah. Omah iki aku bareng karo ibu lan masku, nanging aku ora nyaman yen mung anak aku siji-sijine. Aku mutusake pindah nang omah ibuku sing ana ora adoh saka omahku. Omah ibu kuwi lawas banget, gaya Jawa klasik, nanging isih anget lan ngelingi. Ibuku nganggo kain batik tulis warna coklat muda, rambutnya diiket rapi nganggo jarit, nanging isih katon anggun banget kaya putri keraton. Aku dewe nganggo piyama tipis warna putih, bahannya enteng banget kaya kapas, lan sandal tradisional berbahan anyaman rotan sing alus banget nalika nyentuh lantai. Sewulan kepungkur, tanteku, sing jenenge Bu Endang, teka karo anak wedok cilik umur 12 tahun. Tanteku kudu perawatan medis nang kene, dadi dheweke bakal suwe ning omah kita. Bocah cilik kuwi jenenge Lila, manis lan lucu, kaya kembang mawar sing mekar neng kebon. Ibu nyiapake kamar cilik sing dihias nganggo lukisan wayang lan lampu gantung warna abang, supaya Lila betah lan kerasa kaya anak omah dewe. Sasi-sasi awal, kabeh lumaku normal, nanging sawetara minggu kepungkur, aku mulai ngrasakake aneh karo masku, Ardi. Dheweke iku wong sing biasane ramah, tapi saiki dadi beda. Wengi-wengi, dheweke sering nelpon aku nganggo suara sing rada kenceng, nganti aku kaget. Aku mikir, mungkin dheweke mung pengin mesteka ke aku ora dewekan, nanging tuminda ke saya aneh. Kadang kala, dheweke nyoba ngangkat selimutku kanthi alus, nanging aku pura-pura turu, supaya orang ganggu dheweke. Nanging ati iki saya ora tenang. Siji wengi, aku ora kuat maneh. Aku takon, Ardi, ngapa kok kowe kok kaya ngono? Wajahnya dadi abang, kaya abang ping-ping. Ora opo-opo, aku mung arep benerake sandanganmu, ujare kanthi grogi. Aku kanda, iki ora bener, aku sedulurmu, ojo kaya ngono. Dheweke mung meneng, guyu cilik nanging isin. Kahanan iki nggawe aku bingung lan wedi. Aku mikir, apa aku kudu cerita karo ibu utawa tetep meneng? Nanging aku ora pengin ibuku dadi susah, apalagi bojoku durung bali. Nanging aku uga ora bisa nglirwakake perasaan sing ora nyaman iki. Saben aku mlebu kamar, aku krasa ana sing ngintip, kaya ana rahasia sing ngelik nang tembok omah iki. Wengi iki, aku nganggo piyama putih tipis sing emuka setithik ing pundak, rambutku digulung longgar, lan anting mutiara alus nglethak ing kupingku. Sandal anyaman rotanku mlaku pelan ing lantai kayu sing rada crek. Suasana omah sing sepi dadi luwih angker karo suara-suara alus saka kamar Ardi. Aku ora bisa turu, nanging ora wani metu kamar. Esuk nalika srengenge wiwit nyorot liwat jendela lawas, ibu wis masak kopi ing pawon nganggo celemek batik biru putih sing wis koyok omah simbah. Rambute sing dikuncir rapi, nanging ana sawetara helai sing metu, gawe dheweke katon luwih ayu alami. Ardi lungguh nang pojok ruang tamu nganggo kaos oblong lan celana training. Matai sing coklat peteng nguntal cangkir kopi nanging ora bisa ngilangake tatapan sing gatheka ke aku. Ibu caluk aku, Sari, kok kowe senyap bae? Ana apa? Aku mung mesem lan enjawab, ora opo-opo, Bu. Nanging atiku lagi guyu, amarga jujur aku ora ngerti kudu ngomong apa. Aku mutusake metu mlaku-mlaku neng dalan-dalan kampung sing kebak watu lan omah lawas Jawa. Angin sing seger glilir rambutku, lan suara bocah sing pada dolanan bal-balan gawe aku kelingan yen urip iki kadang kaya wayang kulit sing kadang peteng, kadang terang. Aku kepengin nemokeke dalan metu saka kekacauan iki. Nanging nalika aku bali, kamar Ardi embukak sekithik.
Nalika mata kami ketemu, aku weruh kahanan sing luwih enjel tinimbang sing tak kira. Sari, aku pengin ngomong, ujar alon. Aku mung meneng, ngenteni apa sing bakal diomongake. Wengi iki bakal dadi wiwitan saka cerita sing luwih peteng lan luwih bingungake. Suara-suara aneh ing omah iki kaya cerita horor sing lagi diputer maneh. Aku ora ngerti apa sing bakal kelakon, nanging aku ngerti siji, rahasia iki ora bakal tetep dadi rahasia suwe. Apa sing nilik ing kamar Ardi? Apa aku bakal bisa nyelametake awake dhewe saka kahanan iki? Jawaban iki bakal tak goleki, siji-siji, nalika wengi terus nyelimuti kampung Tanjung. Wengi iki aku milih nganggo piyama hitam tipis sing nglempit nganti dengkul, ana renda-renda alus ing pinggirane sing gawe aku rumangsa luwih anggun nanging tetep santai. Rambutku dikepang longgar, sawetara helai meribik alon-alon nempel neng pipiku. Anting-anting emas cilik sing bentuk kembang melati melambai alon nalika aku melaku. Sandal kulit tipis warna coklat muda ngenteni langkahku sing rapi nanging tenang. Aku lungguh neng ruang tamu, ngadepi jendela sing endeleng taman cilik, sing saiki kebak bayangan gelap lan cahya rembulan sing temaram. Suasana sepi banget, nanging aku krasa ana suara alus, kaya bisikan, nyeret-nyeret ing telingaku. Aku nyoba ngilangake perasaan aneh kui karo ngombe teh jahe sing wis disiapake ibu, nanging rasane ora bisa. Tiba-tiba, ponselku muni. Pesan saka Tante Endang, Sari, ojo lali esuk arep ana kontrol kesehatan. Aku butuh kowe nemen ke lila sekolah. Aku mesem, nanging atiku tetep kaya kaku. Aku bales, iya, Tante. Aku siap. Sambil mikir, aku ujar, lila kui bocah sing ceria, mung pengin aku tetep kuat kanggo deweke lan Tante. Nalika aku arep ngadek, aku krungu suara tapak kaki neng lantai atas. Ora mung sakui sesuwe, nanging kaya ana wong mlaku pelan-pelan nanging embok menawa ora pengin didelok. Aku mandek, nahan napas, mataku ngelirik arah tangga lawas sing ambune kayu lawas lan wedi. Aku ngucap pelan, sapa kui? Yen kowe hantu, ayo ngopi bareng. Ora ana jawaban, nanging suara tapak kaki kui mandek persis ing pangkal tangga. Aku rumangsa kaya ana sing ngawasi. Ati mulai kenceng, nanging aku ora gelem duduh ke wedi. Aku mlaku setithik menyang tangga, nanging pas aku arep munggah, lampu ruang tamu kedip-kedip, gawe bayanganku kaya nari-nari aneh. Aku ngelingi omongan Ardi dina kepungkur, sing ngaku keseret ing kahanan sing ora bisa dikendaleni. Aku mikir, apa kabeh iki ana hubungane karo rahasia omah iki? Aku pengin ngerti, nanging uga wedi yen sing tak temokake malah gawe aku luwih cilaka. Aku mutusake nelpon Ardi. Suaraku rada gemeter, Ardi, kowe ana ngendi? Aku krungu suara aneh neng omah. Deweke bales, aku lagi neng kamar, Sari. Aku uga krungu, nanging ora wani metu. Iki ora kaya biasane. Sumleh aku, nanging aku ngerti aku ora bisa dewekan. Aku ngajak deweke ketemu neng ruang tamu. Ardi teka karo kaos oblong abu-abu lan celana jeans sing rada lusuh. Rambutnya rada acak-acakan, kaya wong sing lagi gelisah banget. Nalika kita ketemu, aku endeleng sorot mripate sing campur aduk antara wedi lan penyesalan. Aku kanda, Ardi, kita kudu ngadepi iki bareng-bareng. Rahasia omah iki ora bakal ilang yen kita ngilangke awake dewe. Deweke mung angguk, aku ngerti, Sari. Aku wis telat ngandani kowe. Nanging aku ora ngerti kudu mulai saka ngendi. Saka jendela, angin malam melilir nyeret godong garing mlebu omah. Suasana dadi luwih tegang. Aku ora bisa ngilangake rasa yen ana sing ndelik ing kene, nunggu wayahe metu saka peteng. Aku endeleng Ardi, lan kanda karo suara alus nanging tegas, iki mung wiwitan. Apa kita siap mlebu ing peteng iki? Deweke enjawab, aku ora duwe pilihan liyane, Sari.
Aku percaya karo kowe. Ing wektu kuwi, aku rumangsa kaya ora mung loro, nanging dadi siji ngadepi peteng sing saiki wis mlebu omah lan ati kita. Nanging pertanyaan gede isi ana, sapa sing mlaku-mlaku neng lantai dhuwur? Lan apa rahasia sing bakal metu saka peteng omah iki? Suara jendela kebuka alon-alon. Godong-godong nglambai kaya tangan-tangan gaib. Aku lan Ardi pada meneng, ngerti yen wengi iki ora bakal gampang liwat. Rahasia kampung Tanjung durung rampung diceritakake. Wengi iki aku milih gaun panjang warna merah marun, bahannya sutra tipis sing alus banget kaya kulit bayi. Gaun iki duweni belahan ing sisih kiwa sing ngidini aku melenggak-melenggok alon-alon karo angin malam sing mlebu liwat jendela kamar. Rambutku dibiarkan tergerai, bergelombang lembut nganti pundak, disisipi anting-anting emas berbentuk daun yang berkilauan setiap kali aku menggerakkan kepala. Di kakiku, aku memakai sepatu hak tinggi merah yang elegan tapi tetap sederhana, membuat setiap langkahku terdengar lembut namun tegas. Aku lungguh neng kamar, ngebayangke rasa sing ora jelas sing nguasani atiku. Suasana omah sing lawas iki dadi luwih misterius saben malam. Lampu meja sing mung nyala tipis ngasilake bayangan-bayangan aneh ing tembok, kaya ana makhluk alus sing ngintip saka sela-sela jendela. Tiba-tiba, ponselku muni maneh. Pesan saka Lila, ponakan cilikku sing lagi sekolah, Kak Sari, aku kangen. Bisa dolan bareng kapan-kapan. Aku mesem, nanging ati iki tetep ngengkel. Aku bales, nanti ya, Lila. Kakak lagi sibuk ngurus omah lan tante. Seketika, aku krungu langkah kaki neng lorong. Suwene aku ngira-ira, sapa sing mlebu ing kamar. Aku nyawang arah pintu, lan ketemu Ardi. Dheweke nganggo kemeja putih lengan panjang sing setengah digulung, celana kain abu-abu, rambut rapi meskipun ana bekas gelisah sing ora bisa disembunyikan. Matene coklat peteng kui katon luwih lembut tinimbang biasane, nanging isih ana keraguan sing gentayangi. Elif, ujar alon, aku pengin ngomong sing jujur. Aku ora bisa terus kaya ngene. Ati iki kebak rasa salah lan bingung. Aku nyedaki dheweke, tanganku alus nyentuh lengane. Ardi, aku ngerti kowe lagi susah. Nanging kita kudu bareng-bareng ngadepi iki. Iki omah kita, lan kita ora bisa mbantah masa lalu saka tembok-tembok iki. Dheweke ngangguk, nanging mateni gelikeke rasa sedih sing jero. Aku ngrasakake kehangatan sing aneh saka dekapane, nanging uga ana ketegangan sing ora bisa diendani. Aku ngelingi janji karo bojoku sing adoh neng Jerman, lan rasa setia sing kudu dijaga. Ing wektu kuwi, suara angin jedul mlebu liwat celah jendela sing rada kebuka. Godong-godong kering nabrak kaca, ngasilake suara sing kaya salam misterius saka alam liya. Aku lan Ardi pada meneng, ngerasain kahanan iki ora mung masalah antarane aku lan masku, nanging ana sesuatu sing luwih gede ngancam omah lan keluargaku. Aku weruh Ardi narik napas jero, lan kanda, Sari, aku ngerti rahasia omah iki luwih peteng tinimbang sing tak kira. Aku siap bantu kowe ngungkap kabeh. Aku mesem tipis, ngrasakake campuran rasa wedi lan semangat. Yen kita ora ngadepi bareng, sapa maneh, ujarku lirih. Nalika aku nyawang metu jendela, cahya rembulan katon padang, nanging bayangan ing kebon katon kaya nggoda rahasia sing durung bisa diceritakake. Aku ngerti yen perjalanan iki durung rampung, malah dadi luwih rumit. Tiba-tiba, suara ketukan alon-alon saka pintu kamar pecah ing keheningan. Aku lan Ardi pada kaget. Aku maju, pembuka pintu setithik, lan endeleng tante Endang sing gawa lampu minyak tradisional, kanthi ekspresi serius nanging ngemot rasa prihatin. Sari, Ardi, aku krungu suara aneh saka kene. Aku was-was, ayo pada bareng-bareng ngadepi iki, ujar tanteku karo suara sing tegas nanging lembut. Aku lan Ardi pada saling pandang, ngerti yen saiki wektu kanggo bebarengan. Rahasia omah iki, peteng sing nelik,
Lan masa lalu sing kelam kudu diungkap supaya kabeh bisa tentrem maneh. Nalika kita bertiga ngadek ing lorong lawas omah Kampung Tanjung, angin wenging lilir rambutku sing abang, gaunku sing lebung alon, lan lampu minyak sing sumunar temaram, aku rumangsa kaya pahlawan ing cerita legenda Jawa sing siap nglawan kegelapan. Tapi aku ngerti, sing bakal kita temuka ke orang mung bakal ganti nasib kita, nanging uga embukak pintu kanggo misteri lian sing luwih peteng. Lan aku ora tahu, apa aku siap kanggo kabeh iki. Malam ini aku memilih mengenakan kebaya modern berwarna merah marun dengan sentuhan brokat halus yang membalut tubuhku dengan elegan namun tetap sederhana. Kebaya itu memeluk pinggangku dengan pas, memperlihatkan lekuk tubuhku yang anggun. Rambutku aku tata setengah diangkat, setengah tergerai, dengan beberapa helai yang jatuh lembut di sisi pipiku, menambah aura misterius yang tak terelakkan. Di telingaku tergantung anting-anting perak berbentuk bunga melati yang berkilauan saat terkena cahaya lampu gantung antik di ruang tamu. Kaki mungilku terbalus sepatu hak tinggi berwarna hitam dengan tali tipis yang melingkar di pergelangan. Setiap langkahku terdengar lembut namun tegas di lantai kayu tua. Aku duduk di ruang tamu yang remang-remang, cahaya lilin di meja kecil menari-nari di dinding, menciptakan bayangan yang seolah hidup dan bergerak-gerak. Suasana malam di Kampung Tanjung ini selalu membawa perasaan campur aduk antara damai dan was-was yang sulit aku jelaskan. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang pelan tapi pasti memecah keheningan. Aku berdiri perlahan, langkahku ringan tapi penuh rasa ingin tahu. Saat kubuka pintu, kulihat Tante Endang berdiri dengan wajah serius, memakai batik tulis coklat yang anggun dan membawa sebuah kotak kayu kecil yang tampak tua dan berdebu. "Sari, aku menemukan sesuatu yang mungkin penting," katanya dengan suara pelan namun penuh arti. Aku mengangguk. "Apa itu, Tante?" Dia masuk dan meletakkan kotak itu di atas meja. "Ini milik nenek, ada surat-surat dan beberapa benda yang mungkin bisa menjelaskan rahasia rumah ini." Dengan hati-hati, aku membuka kotak itu. Bau kertas tua dan aroma dupa menyelimuti udara. Di dalamnya terdapat beberapa surat tulisan tangan dengan tinta yang mulai pudar, foto-foto hitam putih keluarga yang tampak tua, dan sebuah liontin kecil berbentuk bunga teratai yang berkilauan meski sudah lama tersimpan. Aku mengambil surat-surat itu satu persatu dan mulai membacanya dengan suara pelan agar yang lain juga mendengar. Isinya tentang sebuah perjanjian rahasia yang dibuat oleh nenek dan seorang pria misterius dari desa tetangga yang ternyata memiliki hubungan dengan keluarga kami dan rumah ini. Ardi yang duduk di sampingku tampak tegang, matanya menatap surat itu dengan campuran takut dan penasaran. Tante Endang duduk di kursi dekat jendela, wajahnya berubah menjadi muram saat kami membaca lebih dalam. "Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan sejak lama," ucapku sambil menatap kedua orang yang sangat kucintai ini. Saat itu, angin malam masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membuat tirai bergoyang pelan dan menimbulkan suara desiran yang menambah suasana misterius. Lampu gantung bergetar seolah merasakan ketegangan yang meningkat. Aku meletakkan surat terakhir dan menatap mereka. Kita harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana ini mempengaruhi kita sekarang. Ardi mengangguk pelan. "Aku siap menemani dan melindungi kamu, Sari. Kita tidak boleh menyerah pada bayangan masa lalu." Tante Endang tersenyum kecil. "Kita keluarga, dan keluarga selalu bersama dalam menghadapi apapun." Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat dari lantai atas, walau pukul sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Kami bertiga saling berpandangan, dan aku merasakan bulu kuduku berdiri. Suara itu makin mendekat, semakin jelas, dan tampak seperti ada seseorang yang berjalan dengan sengaja. Aku berdiri dan melangkah ke arah tangga, dengan hati-hati tapi penuh tekad. "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Suaraku bergetar sedikit tapi kuat.
Langkah itu berhenti tepat di atas kepala tangga. Sebuah bayangan samar terlihat, namun sebelum aku bisa berbuat apa-apa, sosok itu menghilang begitu cepat ke dalam gelap. Aku berdiri terpaku, jantungku berdebar kencang. Ini bukan kebetulan, bisikku pada diri sendiri. Ada sesuatu yang ingin menyampaikan pesan atau memperingatkan kita. Ardi meraih tanganku. Sari, kita harus waspada. Ini baru permulaan. Aku mengangguk setuju, memandang ke arah gelap yang menyelimuti lorong dan tangga tua itu. Di dalam dada, ada campuran antara rasa takut dan keberanian yang membara. Aku tahu, malam-malam berikutnya akan penuh dengan pengungkapan yang tak terduga, dan aku harus siap menghadapi semuanya. Di balik bayang-bayang rumah tua ini, rahasia yang selama ini tersembunyi mulai bergerak, dan aku, Sari, akan menjadi saksi sekaligus bagian dari cerita yang akan mengubah hidup kami selamanya. Malam ini aku memutuskan mengenakan kebaya encim warna hijau zamrud yang memeluk tubuhku dengan anggun, bahannya lembut dengan sulaman benang emas yang berkilauan ketika terkena cahaya lampu temaram. Rambutku aku gulung rapi ke belakang, menyisakan beberapa helai yang melingkar di sekitar leher, menambah sentuhan klasik yang memikat. Anting-anting giwang berbentuk bunga melati menggantung indah di telingaku, berkilau seperti bintang kecil di langit malam. Kaki kecilku memakai sepatu selop kulit berwarna coklat muda yang nyaman namun tetap elegan, dengan hak rendah yang membuatku mudah bergerak. Aku berjalan pelan menyusuri koridor rumah tua Kampung Tanjung, diterangi oleh lampu minyak yang berkelap-kelip, menciptakan bayangan yang menari di dinding bata merah yang sudah tertutup lumut. Suasana malam ini terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Tiba-tiba, suara ketukan dari balik pintu ruang bawah tanah mengagetkanku. Kupikir aku sedang membayangkan, tapi suara itu datang lagi, lebih keras dan berirama. Dengan hati-hati aku melangkah mendekat, jantungku berdebar kencang. Kuputar kenop pintu yang sudah karatan, dan perlahan pintu itu terbuka dengan suara berderit yang panjang. Di dalam ruang bawah tanah, bau lembab dan tanah basah menyambutku. Lampu minyak yang kubawa menerangi tumpukan kotak kayu tua dan barang-barang antik yang terlupakan. Di sudut ruangan, aku menemukan sebuah peti kayu besar yang terkunci rapat. Aku mencoba membuka, tapi kuncinya sepertinya hilang. Saat sedang mencoba mencari cara membuka peti, langkah kaki terdengar dari tangga. Aku menoleh dan melihat Ardi turun dengan membawa sebuah kunci kecil yang tampak usang. Aku nemu ini di lemari tua tadi, katanya sambil tersenyum kecil. Aku mengambil kunci itu dengan tangan gemetar, lalu membuka peti perlahan. Di dalamnya, tersimpan sebuah buku harian dengan sampul kulit yang lusuh dan surat-surat yang sudah menguning. Aku membukanya dan mulai membaca dengan suara bergetar. Ini milik nenek buyutku, kataku. Isinya tentang masa lalu keluarga kita yang selama ini tersembunyi. Ardi duduk di sebelahku, matanya mengikuti setiap kata yang kubaca. Isi buku itu menceritakan tentang sebuah cinta terlarang antara nenek buyut dan seorang pria dari desa sebelah, yang membawa petaka dan membuat keluarga kami terpecah. Ada juga catatan tentang sebuah janji yang belum terpenuhi dan sebuah rahasia yang harus tetap dijaga. Ketika aku menutup buku harian itu, aku merasakan angin dingin yang tiba-tiba menyapu ruangan, membuat bulu kuduku berdiri. Ardi menyalakan lampu minyak lebih terang, tapi bayangan di sudut ruangan tampak bergerak perlahan. Tolong jangan bilang aku yang bayangan itu, goda Ardi sambil tertawa pelan. Aku tersenyum tipis, tapi dalam hati aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar bayangan. Aku berdiri dan berkata, kita harus memberitahu ibu dan tante tentang ini. Rahasia ini terlalu besar untuk kita simpan sendiri. Ardi mengangguk setuju, lalu kami berdua keluar dari ruang bawah tanah dengan buku harian dan surat-surat itu erat di genggaman. Di luar, suara jangkrik dan hembusan angin malam menyambut kami,
Tapi aku tahu malam ini hanya awal dari petualangan yang penuh misteri. Ketika kami kembali ke ruang tamu, lampu tiba-tiba padam dan gelap menyelimuti seluruh rumah. Suara tawa halus terdengar dari sudut ruangan, membuat bulu kuduk kami berdiri. Aku menggenggam tangan Ardi erat-erat, merasa bahwa rahasia rumah ini semakin lama semakin hidup dan siap mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Dalam kegelapan itu, aku bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya menyembunyikan bayangan itu? Dan apakah kami benar-benar siap menghadapi semua ini? Tapi satu hal yang pasti, aku, Sari, tidak akan mundur. Ini adalah jalan hidupku, dan aku harus melangkah dengan berani. Malam itu aku memilih mengenakan kain batik lurik dengan warna dominan coklat tua dan merah bata, dipadukan dengan kebaya kutu baru berwarna krem yang membalut tubuhku dengan anggun namun tetap sederhana. Rambutku kugulung rapi dengan sanggul kecil di belakang, dihiasi tusuk konde berhiaskan bunga melati segar yang harum semerbak. Anting-anting emas kecil berbentuk daun menempel lembut di telingaku, menambah kesan anggun dan tradisional. Kaki mungilku memakai sandal selop kulit berwarna coklat muda, nyaman untuk melangkah di lantai kayu tua rumah ini. Setelah kejadian di ruang bawah tanah, suasana rumah terasa makin berat, seperti ada beban tak terlihat yang menekan setiap sudut ruangan. Aku duduk di ruang tamu, memegang buku harian nenek buyutku dengan tangan gemetar, mencoba menyerap setiap kata yang penuh rahasia itu. Tiba-tiba terdengar suara derit pintu depan yang terbuka perlahan. Aku menoleh dan melihat sosok ibu yang masuk dengan langkah pelan, memakai kebaya biru muda dengan motif bunga kecil, rambutnya dikepang rapi dan wajahnya memancarkan kehangatan sekaligus kekhawatiran. Sari, Ardi, aku dengar kalian menemukan sesuatu, tanya ibu dengan suara lembut tapi tegas. Aku mengangguk. Iya Bu, ini tentang masa lalu keluarga kita. Ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Ibu duduk di sampingku, matanya berkaca-kaca saat melihat isi buku harian itu. Aku sudah lama tahu, tapi aku tak pernah berani membukanya. Karena aku takut, rahasia itu bisa menghancurkan kita. Ardi ikut duduk, memegang tangan ibu dengan lembut. Kami harus menghadapi ini bersama, Bu. Menyimpan rahasia hanya membuat semuanya semakin berat. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip dan padam. Suasana menjadi gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela. Suara angin malam menerpa daun-daun di luar, menciptakan bunyi gemerisik yang menambah kesan mistis. Dari kegelapan, terdengar suara gemerisik langkah kaki naik ke lantai atas. Kami bertiga saling berpandangan, jantung berdebar kencang. Aku berdiri dan berkata dengan suara bergetar, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang makin menjauh perlahan. Aku merasakan hawa dingin menyusup ke tulang, tapi aku mencoba tetap tenang. Ibu memegang tanganku erat, memberikan kekuatan yang kuperlukan. Kita tidak sendiri di sini, bisik ibu. Aku menarik napas dalam, mencoba mengusir ketakutan. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Rahasia yang tersembunyi tidak akan hilang dengan diam saja. Ardi menyalakan lampu darurat yang ada di meja, menerangi ruangan dengan cahaya kekuningan. Aku membuka kembali buku harian itu dan mulai membaca tentang peristiwa tragis yang melibatkan keluarga kami puluhan tahun lalu, pengkhianatan, kehilangan, dan janji yang belum terpenuhi. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar atas diketuk pelan. Aku membuka pintu dan menemukan sebuah amplop coklat tua yang diletakkan di ambang pintu. Di atasnya tertulis namaku dengan tinta hitam pekat. Dengan tangan bergetar, aku membuka amplop itu dan menemukan surat dengan tulisan tangan yang rapi namun agak pudar.
Surat itu berisi pesan misterius yang memperingatkan kami untuk berhati-hati dan siap menghadapi kebenaran yang akan mengubah hidup kami. Aku menatap Ibu dan Ardi, ini bukan kebetulan. Ada seseorang yang ingin kita tahu sesuatu. Ibu menghela napas panjang. Sari, mungkin saatnya kita membuka semua pintu yang selama ini terkunci. Ardi menggenggam tanganku erat. Kita akan melakukannya bersama. Di luar, angin malam kembali berhembus kencang, membawa suara-suara samar yang seperti bisikan dari masa lalu. Aku tahu, malam ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang harus kami lalui. Dengan keberanian yang mulai tumbuh, aku menatap ke depan dan berbisik pada diri sendiri. Ini waktunya mengungkap semua rahasia, apapun risikonya. Tapi di balik bayangan itu, aku tak bisa menghilangkan rasa penasaran. Siapa yang meninggalkan surat itu? Dan rahasia apa lagi yang tersembunyi di balik tembok tua rumah ini? Jawaban-jawaban itu menunggu untuk ditemukan, dan aku, Sari, harus siap menghadapi semuanya. Malam ini aku mengenakan blus sutra berwarna biru tua yang lembut, dipadukan dengan rok batik panjang berwarna coklat tua dengan motif parang yang klasik. Blus itu memiliki lengan panjang transparan yang membuat tampilanku terasa anggun sekaligus sedikit menggoda. Rambutku dibiarkan tergerai alami, bergelombang lembut hingga bahu, dengan anting-anting perak berbentuk bulan sabit yang berkilau setiap kali aku bergerak. Kaki mungilku memakai sepatu hak tinggi berwarna hitam dengan tali tipis melingkar di pergelangan. Setiap langkahku mengeluarkan bunyi tik-tik yang halus namun tegas di lantai kayu. Aku duduk di meja makan, dikelilingi oleh Ibu, Ardi, dan Tante Endang. Di depan kami terhampar surat-surat dan foto-foto lama yang telah kubuka dari kotak rahasia. Suasana terasa tegang, tapi juga penuh tekad. Malam ini, kami bertekad untuk menggali lebih dalam misteri yang selama ini membelenggu keluarga kami. Tiba-tiba, pintu depan berderit pelan dan terbuka sedikit. Angin dingin menyusup masuk, membawa aroma hujan yang belum turun. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu, mengenakan jas hitam lusuh dan topi fedora yang hampir menutupi wajahnya. Matanya tajam, penuh rahasia dan kelelahan. Izinkan aku masuk, suaranya berat dan dalam, aku membawa jawaban yang kalian cari. Aku berdiri, merasa campuran antara takut dan penasaran. Siapa Anda? Tanyaku dengan suara yang bergetar sedikit. Aku Pak Murtono, teman lama nenek buyut kalian. Ada banyak hal yang harus aku ceritakan, tapi waktuku terbatas. Kami mengundangnya masuk, dan ia duduk di ruang tamu yang remang-remang. Dengan suara pelan tapi penuh kepastian, ia mulai membuka tabir masa lalu yang selama ini tersembunyi. Ternyata, keluarga kami pernah terlibat dalam sebuah konflik lama yang melibatkan pertarungan antar keluarga besar di desa sebelah. Konflik itu berujung pada pengkhianatan dan hilangnya seorang anggota keluarga yang tak pernah ditemukan. Pak Murtono membawa surat-surat dan barang-barang peninggalannya membuktikan bahwa ada seseorang di antara kami yang memiliki hubungan langsung dengan peristiwa itu. Aku menatap Ardi, yang wajahnya berubah serius. Kita harus siap menghadapi kenyataan ini, Sari. Ini bukan hanya cerita masa lalu, tapi juga masa depan kita. Pak Murtono kemudian menyerahkan sebuah kotak kecil berisi kunci emas tua dengan ukiran rumit. Ini kunci untuk membuka sebuah ruangan rahasia di rumah ini. Di sana, kalian akan menemukan lebih banyak jawaban. Dengan rasa penasaran yang tak terbendung, aku menerima kunci itu. Terima kasih, Pak Murtono. Kami akan mencari tahu. Setelah pria itu pergi, kami bertiga berdiri di depan pintu tua di ujung lorong yang selama ini selalu terkunci rapat. Dengan tangan bergetar, aku memasukkan kunci ke lubang dan memutarnya perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang,
memperlihatkan tangga batu yang turun ke ruang bawah tanah yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Saat kami melangkah turun, udara dingin menyambut, dan bau tanah basah memenuhi hidung. Cahaya dari lampu senter Ardi menari-nari di dinding yang dipenuhi lukisan dan tulisan kuno. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu besar dengan beberapa buku dan benda-benda antik terhampar. Aku merasakan detak jantungku semakin cepat. Ini dia, pusat dari semua rahasia, bisikku. Tiba-tiba, suara langkah kaki dari atas terdengar jelas, diikuti dengan bisikan pelan yang sulit dimengerti. Aku dan Ardi saling pandang, sadar bahwa kami tidak sendirian dalam pencarian ini. Lampu senter kami menyorot ke sudut gelap ruangan, dan aku melihat bayangan samar yang bergerak cepat sebelum menghilang. Hawa dingin menyelimuti, dan aku merasakan bulu kuduk berdiri. "Apa kita harus keluar dulu?" tanya Ardi dengan suara gemetar. Aku menggeleng. Tidak. Kita harus tahu apa yang tersembunyi di sini. Ini tentang keluarga kita. Dengan keberanian yang mulai menguat, kami melanjutkan pencarian, membuka lembaran demi lembaran buku tua yang berisi cerita tentang pengkhianatan, cinta terlarang, dan janji yang belum terpenuhi. Setiap kata mengungkapkan luka lama yang masih berdarah hingga kini. Ketika kami hampir selesai membaca, pintu ruang bawah tanah tertutup dengan sendirinya, memerangkap kami dalam gelap. Jantungku berdetak kencang, dan aku tahu malam ini bukan hanya tentang rahasia masa lalu, tapi juga tantangan terbesar yang harus kami hadapi. Dalam kegelapan itu, aku berbisik pada Ardi, Sari dan Ardi, apakah kita siap menghadapi bayangan yang selama ini menghantui keluarga kita? Jawaban ada di sini, tapi risikonya belum kita tahu. Suara bisikan misterius mengisi ruangan, dan aku merasakan getaran aneh menyusup ke dalam jiwa. Kisah Kampung Tanjung belum selesai, dan aku sadar bahwa petualangan ini baru saja dimulai. Malam ini aku memilih mengenakan kebaya modern berwarna ungu gelap dengan motif bunga lotus yang halus, bahannya ringan dan sedikit transparan di bagian lengan, memberikan kesan anggun dan misterius. Rambutku kusanggul longgar dengan beberapa helai yang menari lembut di sekitar wajah, mempertegas garis rahangku yang halus. Anting-anting kristal berkilauan menggantung di telinga, memantulkan cahaya lampu dengan gemerlap yang memukau. Kaki mungilku terbalus sepatu hak tinggi hitam berlubang kecil di bagian ujung, menambah sentuhan feminin dan elegan di setiap langkah. Aku berdiri di depan cermin besar yang terletak di koridor rumah tua Kampung Tanjung, mataku menatap bayanganku sendiri dengan campuran rasa takut dan tekad. Semua yang terjadi membuatku ragu, tapi aku tahu aku harus kuat. Ini bukan hanya tentang aku dan keluargaku, tapi juga tentang masa depan kami semua. Tiba-tiba, suara derit pelan dari lantai atas memecah kesunyian. Aku menoleh, dan melihat bayangan samar melintas di ujung koridor. Hatiku berdegup kencang, tapi aku mencoba menenangkan diri. "Siapa di sana?" Suaraku gemetar tapi tegas. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Aku melangkah perlahan menuju tangga, setiap langkahku disambut oleh suara lantai kayu yang berderit. Ketika aku naik, aku merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Di kamar atas, aku menemukan sebuah buku foto tua yang tergeletak di atas meja rias. Aku membuka halaman demi halaman, melihat wajah-wajah keluarga yang sudah lama hilang, dan melihat jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Di antara halaman itu, aku menemukan sebuah surat kecil yang tersembunyi di balik foto nenek buyut. Surat itu berisi pesan rahasia yang memperingatkan tentang bahaya yang mengintai keluarga kami jika rahasia itu terbongkar. Aku merasa getaran aneh menyelimuti tubuhku saat membaca kata-kata itu. "Hati-hati, Sari. Rahasia ini bukan hanya milikmu, tapi juga kutukan yang bisa menghancurkan segalanya."
Aku menggenggam surat itu erat-erat, dan tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat dari belakang. Aku berbalik dan melihat Ardi berdiri dengan wajah serius, mengenakan kemeja hitam lengan panjang dan celana jeans gelap. Matanya bersinar penuh perhatian. "Kita harus segera bicara, Sari," katanya pelan. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu sebelum semuanya terlambat." Kami duduk bersama di kursi dekat jendela, dan Ardi mulai bercerita tentang perjalanannya mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu keluarga kami. Dia menemukan bahwa ada kekuatan gelap yang selama ini mengintai, dan rahasia yang tersembunyi jauh lebih berbahaya dari yang kami bayangkan. "Ini bukan hanya soal perselisihan keluarga," katanya. "Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berhubungan dengan rumah ini dan kutukan yang mengikat kita semua." Aku menatapnya dengan mata penuh tanda tanya. "Apa maksudmu? Apa yang harus kita lakukan?" Ardi menarik napas dalam dan berkata, "Kita harus mencari tahu asal-muasal kutukan ini, dan bagaimana cara memutus rantai yang mengikat keluarga kita." Di luar, angin malam berhembus kencang, mengoyak tirai dan membawa suara gemerisik daun kering. Aku merasa seperti berada di tengah cerita mistis yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dengan tekad yang semakin bulat, aku berdiri dan berkata, "Kita harus melakukannya, Ardi. Demi keluarga kita dan masa depan yang lebih baik." Kami berdua saling menggenggam tangan, merasakan kekuatan yang tumbuh dari kebersamaan. Namun, di balik itu semua, aku tahu tantangan yang kami hadapi masih panjang dan penuh bahaya. Saat kami bersiap untuk memulai pencarian baru, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Aku membuka pintu dengan hati berdebar, dan di sana berdiri sosok misterius dengan mantel hitam dan topi lebar menutupi wajahnya. "Sari, Ardi," suara dalam itu membekukan darahku. "Waktumu hampir habis. Rahasia ini harus segera terungkap, atau semuanya akan hilang selamanya." Aku menatap sosok itu dengan campuran takut dan penasaran. Petualangan kami belum selesai. Malam ini, gerbang misteri kembali terbuka, dan aku harus siap menghadapi apapun yang menanti di baliknya. Malam itu aku mengenakan dress batik modern warna hitam dengan corak merah dan emas yang memeluk tubuhku dengan pas, memperlihatkan lekuk-lekuk halus tanpa berlebihan. Bahannya lembut dan jatuh indah hingga ke lutut, dengan belahan kecil di sisi kanan yang menambah kesan anggun sekaligus menggoda. Rambutku tergerai bergelombang lembut, dihiasi dengan jepit rambut berbentuk bunga melati berwarna putih. Anting-anting emas kecil dan kalung rantai tipis menghiasi leherku, menambah kemewahan sederhana pada penampilanku. Kakiku terbalut sepatu hak tinggi hitam yang elegan, setiap langkahku terdengar tik-tik halus di lantai kayu rumah tua kami. Aku berdiri di depan pintu ruang bawah tanah yang selama ini tersembunyi, memegang kunci emas tua yang diberikan oleh Pak Murtono. Tanganku gemetar sedikit, tapi aku menarik napas dalam dan membuka pintu itu perlahan. Di dalam, udara dingin dan bau tanah basah menyambutku, diselingi suara gemerisik halus yang membuat bulu kuduku meremang. Ardi berdiri di sampingku, wajahnya serius tapi penuh tekad. "Sudah waktunya, Sari. Kita harus tahu apa yang tersembunyi di sini," katanya pelan. Kami melangkah masuk, menyalakan senter dan menyinari ruangan yang dipenuhi kotak-kotak kayu tua dan perabotan berdebu. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar yang dipenuhi dengan dokumen dan foto-foto lama. Aku membuka sebuah kotak kecil dan menemukan sebuah buku harian yang usang, sampul kulitnya sudah berlubang dan warnanya pudar. Saat aku membukanya, suara langkah kaki terdengar di belakang kami. Aku menoleh dan melihat bayangan samar yang bergerak cepat ke sudut ruangan. Suara nafas berat dan bisikan tak jelas membuat suasana menjadi mencekam. "Tunggu, siapa itu?" tanyaku dengan suara bergetar. Bayangan itu tiba-tiba menghilang,
meninggalkan keheningan yang membuat kami berdua merasa was-was. Aku menoleh ke Ardi dan berkata, kita harus cepat menyelesaikan ini sebelum ada sesuatu yang lebih buruk terjadi. Kami mulai membaca buku harian itu, yang menceritakan kisah tragis tentang pengkhianatan keluarga, kutukan yang diwariskan turun-temurun, dan sebuah janji yang belum ditepati. Setiap kata membawa luka lama yang masih berdarah hingga kini. Tiba-tiba, lampu senter kami padam dan ruangan menjadi gelap gulita. Hanya ada suara napas kami dan detak jantung yang menggema di telinga. Aku merasakan tangan Ardi menggenggam tanganku erat, memberikan sedikit ketenangan. Di tengah kegelapan, bisikan samar terdengar, seperti suara seseorang yang memanggil namaku. Aku menahan napas, mencoba mendengar dengan jelas. Sari. Sari. Aku merasakan hawa dingin menyusup ke tulang, tapi aku tahu aku tidak boleh menyerah. Suara itu adalah bagian dari rahasia yang harus aku ungkap. Ketika lampu senter kembali menyala, aku melihat sebuah surat tergeletak di atas meja yang sebelumnya tidak ada. Surat itu berisi petunjuk terakhir untuk memecahkan misteri kutukan keluarga kami. Aku membaca dengan suara pelan, untuk mengakhiri penderitaan ini, kalian harus menemukan kunci hati yang terpendam di balik bayang-bayang masa lalu. Aku dan Ardi saling bertatapan, menyadari bahwa perjalanan kami belum berakhir. Rahasia terbesar masih tersembunyi, dan waktu kami semakin menipis. Ketika kami keluar dari ruang bawah tanah, udara malam terasa semakin dingin dan angin berhembus kencang, seolah menyambut babak baru dalam hidup kami. Aku memandang langit gelap, penuh bintang yang berkedip-kedip seperti mata-mata yang mengawasi. Dalam hati aku berjanji, aku, Sari, akan mengungkap semua rahasia ini. Demi keluargaku, demi masa depan yang bebas dari bayang-bayang. Namun, saat aku menutup pintu ruang bawah tanah, aku tak sengaja melihat bayangan samar berdiri di ujung lorong. Sosok itu menatapku dengan mata penuh misteri, lalu menghilang begitu saja. Siapa dia? Apa dia bagian dari masa lalu kami, atau ancaman baru yang akan datang? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu untuk ditemukan di episode terakhir perjalanan ini. Malam penutup ini aku memilih mengenakan kebaya encim berwarna merah anggur, dengan sulaman benang emas yang memancarkan kilau lembut di bawah cahaya lampu kristal ruang tamu. Kebaya itu membalut tubuhku dengan anggun, memperlihatkan lekuk pinggang dan bahuku yang halus tanpa berlebihan. Rambutku kusanggul rapi dengan hiasan bunga melati segar yang harum semerbak, menambah sentuhan sensual namun tetap sopan. Anting-anting mutiara kecil berayun lembut di telingaku, dan kakiku memakai sepatu hak tinggi hitam dengan tali tipis yang menambah kesan elegan setiap kali melangkah. Aku berdiri di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh Ibu, Ardi, dan Tante Endang. Suasana tegang menyelimuti ruangan yang dipenuhi oleh bayangan dan cahaya redup dari lampu-lampu antik. Di tanganku tergenggam buku harian dan beberapa surat tua yang telah kami kumpulkan selama berbulan-bulan, menjadi saksi bisu dari rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan keras, menghempaskan angin malam yang membawa aroma hujan dan tanah basah. Seorang pria tinggi dengan mantel hitam dan topi fedora berdiri di ambang pintu. Matanya tajam dan penuh misteri, menatap kami dengan intens. Aku Murad, suaranya dalam dan berat. Aku datang untuk mengungkap kebenaran yang selama ini kalian cari. Ibu mengangkat tangan dengan tegas. Apa yang kau inginkan dari keluarga kami, Murad? Murad tersenyum tipis. Ini bukan soal keinginan, tapi takdir. Rahasia yang kalian temukan adalah bagian dari masa lalu yang harus dihadapi. Ada luka lama yang harus sembuh, dan aku membawa kunci untuk itu. Dia menyerahkan sebuah kotak kayu kecil yang dihiasi ukiran rumit. Aku membuka kotak itu perlahan dan menemukan sebuah kalung emas tua dengan liontin berbentuk bunga teratai, sama persis dengan yang pernah kubaca di buku harian nenek buyut.
Kunci hati, bisikku pelan. Murad melanjutkan, kalung ini adalah simbol perdamaian dan pengampunan. Untuk mengakhiri kutukan, kalian harus memaafkan dan menerima masa lalu. Aku memandang Ardi, lalu ibu dan Tante Endang. Kami semua tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengungkap rahasia, tapi juga tentang menyembuhkan luka lama dan membangun masa depan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Pintu kamar terbuka perlahan, dan sosok bayangan muncul dengan wajah yang tak terlihat jelas. Semua mata tertuju pada sosok itu, jantung kami berdegup kencang. Sosok itu melangkah maju dan membukakan wajahnya. Ternyata dia adalah Selim, pria yang selama ini misterius dan membawa rahasia baru. Saya bagian dari masa lalu kalian, katanya dengan suara tegas. Dan saya di sini untuk membantu menutup bab kelam ini. Aku menatap mereka semua dan merasa campuran antara lega dan ketegangan. Rahasia yang selama ini membebani kami mulai menemukan titik terang, tapi masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa suara gemerisik daun dan bisikan misterius yang seolah ikut merayakan babak baru dalam hidup kami. Dengan kalung itu di tangan, aku, Sari, bersama keluarga dan orang-orang yang kucintai, siap melangkah ke masa depan yang penuh harapan dan cahaya. Namun, di balik senyum dan kelegaan itu, aku tahu satu hal pasti, setiap rahasia yang terungkap membawa konsekuensi, dan kisah kami belum benar-benar berakhir. Sebuah pintu baru kini terbuka, mengundang kami untuk menapaki misteri berikutnya yang mungkin lebih gelap, lebih dalam, dan lebih berbahaya. Dan aku siap menyambutnya.